Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang berikan kita kenikmatan, hidayah serta inayahnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Kita lanjutkan bahasan kita lagi. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya menukil perkataan Imam Ibnu Abi Dunya. Cuman 3 hadis yang di awal itu adalah hadis-hadis lemah dan juga Israiliyah. Di situ disebutkan ya tentang di mana, coba dibaca. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم عن ابن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع بن نون. Yusha bin Nun siapa? Nabi Yunus. Apa perkataannya? Inni muhlikun min qaumika 40,000 min khiyarihim. Sesungguhnya aku muhlikun, membinasakan dari kaummu 40.000 orang baik. Terus Wa 60,000 min syararihim. 60.000 dari orang buruknya. Nah, ini 40.000 orang baik kena, 60.000 orang buruk kena. Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Ya, orang baik. Iya. Hah? Apa? Iya. Sah. Kata paling gampangnya diem terhadap keburukan. Coba perhatikan, kita kemarin belajar proyek sedikit. Ini ada pertanyaan, ya. Ada orang buruk, dirinya buruk. Kemudian terjadi keburukan di sekitar dia, di depannya. Kira-kira orang buruk yang ketika dia melakukan keburukan, tapi di saat itu dia nggak melakukan keburukan, tapi ada keburukan di depan dia, apa yang harus dilakukan? Dia ini, istilahnya kalau kita bilang, ada orang minum khamr, ya, suka mabuk dan lain sebagainya. Di saat itu dia nggak mabuk, paham ya? Kemudian ada keburukan di depannya, apa yang bisa dilakukan? Mengajak kebaikan, menasihati, sahih. Kenapa? Perhatikan kemarin kita belajar. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ya, mereka adalah orang-orang yang ingkar dari Bani Israil. Padahal ketika Allah menyebut Bani Israil ini, mereka dalam posisi beriman. Tapi kalau nggak beriman disebut sebagai Yahudi. Paham ya? Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Allah sebut mereka Yahudi.
Tapi ketika mereka beriman disebut Bani Israel. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya. Allah mengatakan bahwa Bani Israel, ya, kuntum khairu ummah itu juga disebutkan di dalam tafsir bahwa itu pernah diberikan juga pada Bani Israel. Predikat itu kalian umat terbaik. Paham? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel. Yang disebut mereka kafir. Kenapa? Ala lisan Daud, nabinya sendiri. Wa Isa bin Maryam. Dua nabi ini turun kepada Bani Israel. Nasrani itu turun juga kepada Bani Israel. Yahudi juga. Paham ya? Kemudian apa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena kemaksiatan, ya, dan mereka melampaui batas. Allah sebut melampaui batasnya bagaimana? Kanu la yatahanahuna 'an munkarin fa'alu. Ini intinya di sini. Itu intinya. Ya, mereka tidak melarang kemungkaran yang diperbuat. Ya, ikhwah, maksudnya adalah Al-Imam Qurtubi menjelaskan bahwa orang yang melarang dan yang dilarang sama-sama melakukan kemungkaran kalau mereka tidak saling melarang. Jelas? Makanya, ya, ketika mereka semua melakukan kemungkaran dan tidak saling mengingatkan, maka mereka dilaknat. Walaupun dia melakukan kemaksiatan, namun dia tetap wajib untuk memperingatkan selainnya. Jadi pelajarannya apa? Orang atas rusak-rusaknya dia, kalau di depannya kemungkaran, dia punya kewajiban. Kalau enggak, dia kena dosanya juga. Sama dengan pelakunya. Jadi nggak ada istilah saya maksiat, saya nggak mungkin ngasih tahu yang lainnya. Paham nggak di sini? Makanya disebutkan di situ bahwa ini Israel, tapi secara makna benar. Makanya Ibnu Qayyim mungkin ya, disebutkan bahwa 40.000 orang baiknya kena, 60.000 orang buruknya juga kena. Karena sumbernya dari 60.000, tapi 40-nya apa? Disebutkan oleh lanjutin lagi perkataannya. Qala rabbi haula'il asyra. Maka Nabi Yunus mengatakan mereka itu orang-orang buruk. Ya. Terus bagaimana lanjutin? Amadharul akhyar. Bagaimana dengan kondisi orang-orang yang baik 40.000-nya kena? Maka Allah memberikan alasan apa? Qala innahum lan yaghdubul lan yughaddibu li ghadabi. Nah, mereka itu nggak marah sama orang yang maksiat tadi. Tahu maksudnya nggak marah? Perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, ini kita sering merajakan di praktek ini. Ya. Dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang lihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengingkari dengan tangannya. Jelas? Fa illam yastati, kalau nggak bisa apa? Dengan lisannya, ngasih tahu. Fa illam yastati, ini dasar basic. Ya. Kalau orang disebut mengingkari kemungkaran paling tidak pakai ini. Dalam dalil itu disebutkan basic, yaitu apa? Kalau kita nggak senang, maka kita menunjukkan rasa nggak senang itu, benci. Jelas? Marah dengan cara apa? Jangan duduk bareng. Ya, jadi permasalahan mereka itu duduk bareng, besoknya masih bercengkrama seakan-akan nggak ada masalah dan tidak ada kemungkaran sama sekali. Ini musibah yang terjadi. Kita ngomongnya anak benci sama sifat apa? Sikap fulan. Bagaimana dia maksiat sama Allah, tapi besoknya ahlan berkhairat. Kira-kira orangnya ngerasa nggak bahwa dia diingkari mungkarnya? Ya enggak ya, sama sekali enggak. Dan ini sering terjadi. Alasan kita nggak bisa begini gara-gara apa? Nggak enak. Mana yang lebih mengerikan?
adab Allah atau gak enak sama orang. Karena ini bicara masalah poros hidup atau inti dikirimnya para rasul buat urusan ini. Maka inti hidup kita terhadap manusia sama manusia urusan ini. Intinya di situ. Kalau intinya nggak tercapai, maka semua hidup ini hancur secara otomatis. Percaya? Kita membaca ini. Perhatikan katanya. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah perkara yang paling agung dalam agama. Kenapa? Karena ini tugas terpenting ya para nabi. Ya. Kalau seandainya amar ma'ruf nahi munkar ini nggak ada, maka akan muncul kerusakan di mana-mana dan dunia hancur. Jadi kalau kita bilang ya, kita ini hidup baik karena masih ada ini. Kalau ini hilang total, di satu daerah ini hilang total dan nggak ada saling peduli, istilahnya fadl nafsi. Silahkan lihat bagaimana kondisi yang memberikan. Kita akan lihat bagaimana kemudian makanya kira-kira gempa bumi itu ya datang di sebagian tempat apa bareng-bareng semua jadi sama. Sebagian, benar enggak? Dan kasusnya rata-rata pasti ada hilang masalah ini pasti. Nanti kita akan bicara masalah gempa. Karena Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah setelah itu mengutarakan tentang masalah hadis masalah gempa. Apa penyebabnya dan apa obatnya? Itu yang terjadi. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan penyebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Allah ya dan mengutus para rasul ya serta bagian inti agama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Satu asal. Jelas ya ikhwan. Jadi inilah pelajaran besar. Makanya kemudian orang baiknya jumlahnya ribuannya Allah habisin sekali. Jadi kita nggak bakal dikatakan baik kalau kita masih diam terhadap urusan keburukan dan tidak ngajak kebaikan. Maka kita sama orang yang buruk sama persis di mata Allah. Tetap disebut sebagai orang buruk. Cuman bedanya ngelakuin sama enggak. Pelaku sama bukan. Tapi disebut sebagai orang buruk. Jelas. Amin. Kita masuk ke dalam dalil yang berikutnya. Kemudian wadakar Imam Ahmad ya, Safi ya, qala zulzilat al-Madinah ala ahli Umar. Subhanallah ya Allah. Umar bin Khattab ini perhatikan Madinah waktu itu gempa. Dan apa yang terjadi? Umar langsung berkhutbah dengan mengatakan ya ayyuhan nas, siapa yang Umar marahi? Rakyat. Dengan mengatakan ma'asra'a ma'ahdatum ya, begitu cepatnya hal ini terjadi ya, gara-gara apa? Ahdatum. Tahu maksudnya apa? Kemaksiatan. Betapa cepatnya efek maksiat kalian. Itu ngomong seperti itu. Umar bin Khattab ini kurang apa? Dan dia orang yang begitu takut sama Allah SWT. Ya. Bahkan ketika rakyatnya ada yang lapar, Umar bin Khattab gak mau diwakili untuk bawain makanan dan masakin walaupun dihujat. Dihujat sama ibu-ibu, tapi Umar bin Khattab tetap diam karena dia gak mau nanti dosanya dibungkur sama orang lain. Orang yang begitu luar biasa sampai Rasulullah mengatakan kalau seandainya ada Nabi setelah maka Umar Nabi setelah. Begitu terjadi gempa langsung atau tahu dan ini terjadi gara-gara apa? Maksiat. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan la in adat la usakinukum fiha. Kalau ini balik terjadi lagi gempa lagi aku tinggalin kalian.
Kenapa? Karena Umar ngerti kalau sudah terjadi malapetaka beberapa kali, orang yang baik tidak bisa ngasih tahu, berarti harus dilakukan apa? Hijrah. Sebelum adab yang lebih dimulihkan ketika didatangkan. Inilah bagaimana Umar bin Khattab memberikan solusi. Kalau kita nasihatin satu daerah tetap turusan dan Allah timpain peringatan, karena sebelum datangnya ada besar ada peringatan dulu. Alhamdulillah. Yuk cek, silakan cek dan tanya sama daerah yang terjadi. Selalu ada peringatan di situ. Maka tujuannya apa? Supaya orang baik mempersiapkan diri untuk keluar dari situ. Alhamdulillah. Dan ini terjadi. Para nabi ya, bagaimana? Apa yang terjadi? Ketika Nabi Lut diperintah untuk apa? Pergi di pagi harinya. Pagi suruh untuk pergi, jangan tengok ke belakang bersama orang-orang yang beriman. Baru kemudian Allah ada yang terjadi dengan adab yang sangat mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat mengerikan. Dihujani, diangkat, dibalik sampai satu binatang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, ya, dijelaskan lagi oleh Ka'ab. Ya. Ka'ab mengatakan apa? Innama zulzilatil ardu, ya, kita perhatikan. Apabila apa? Gempa bumi akan terjadi idza umila fiha bil ma'asi. Kalau dilakukan di atasnya, di dalamnya, maksudnya apa? Di atas bumi ini kemaksiatan. Ya. Fatur'idu faraqan minar rabbi jalla jalaluhu ayyattali 'alaiha. Maka kemudian apa? Bumi bergetar karena takut Allah melihat maksiat di atasnya. Akhirnya apa? Sebelum Allah memperhatikan, kalau istilah kita, buminya goncangin biar tidak kelihatan saking takutnya terjadi kemaksiatan di atasnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Nanti kita lihat hadis Aisyah lebih detail lagi. Jadi gempa bumi terjadi gara-gara apa? Sudah pasti nggak mungkin orang baik semua kemudian terjadi gempa bumi, mustahil. Makanya para ulama menjelaskan tentang permasalahan. Kemudian pernah terjadi Rajfa ini gempa, ya. Zalzalah sama Rajfa itu gedean mana? Ya. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzal. Rajfa itu sama zalzalah, gedean zalzalah. Paham? Kalau bumi itu digetarkan, getarnya luar biasa. Ini getar bukan getar yang dahsyat, ya. Maka dikatakan, ya, pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz, ya, menulis surat kepada siapa? Kepada seluruh penduduk negeri. Nah, ngasih solusi. Apa yang terjadi? Amma ba'd fa inna hadha rajfa syai'un yu'atibullah azza wa jalla bihi al-ibad. Berarti kan sesungguhnya gempa yang bukan yang gede, ya, itu merupakan teguran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Maka kemudian apa? Waqad katabtu ilal amsar. Amsar ini kalau kita bilang apa? Penjuru negeri. Ya. Maka aku telah menulis kepada penjuru negeri, kata Umar bin Abdul Aziz, ya, ayyukhriju fi yaumin kada wa kada fi syahrin kada wa kada. Di hari sekian-sekian pada bulan, ya, ditentuin, ya. Faman kana indahu syai' falyatasaddaq bihi. Siapa yang disuruh? Setiap orang. Karena siapa yang punya sesuatu hendaklah dia bersedekah. Ya, fa innallaha azza wa jalla. Kenapa? Karena Allah menjelaskan dalam surah Al-A'raf, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang tazakka, mensucikan jiwa, mensucikan hartanya. Kemudian apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Di sini
bicara mensucikan dua, hati sama harta. Harta pakai apa? Sedekah. Hati pakai apa? Salat. Inilah yang dikatakan dijelaskan masuk Umar bin Abdul Aziz. Kemudian subhanallah yang disebutkan Khalifah kelima. Cucunya siapa? Umar bin Khattab. Tahu ibunya siapa? Hah? Persis. Ibunya ya, ini si neneknya nih anak ya, adalah punya apa namanya usaha meres susu yang mau nyampurin dengan air, ingat. Kemudian anak perempuannya mengatakan jangan, nanti Umar tahu. Kata ibunya nggak tahu mana Umar mau. Kalau Umar nggak tahu maka Tuhan Umar. Dari situ Umar bin Khattab langsung subhanallah, lihat bagaimana orang yang luar biasa Allah SWT kasih furqan dalam hati. Langsung pulang ngomong sama anaknya, ada yang mau zuhud, dinikahin itu sama perempuan karena dia adalah orang yang ihsan, yang merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka keluarlah anak yang amanat luar biasa, sampai dikatakan rakyatnya yang lain makmur, dia yang paling miskin sendiri. Bayangin ya, presidennya paling miskin. Kalau ada datang ke rumah Umar bin Abdul Aziz, ditanya 2 hari, ditanya urusan negara atau pribadi? Pribadi. Dimatiin lampunya. Kenapa yang bayar negara itu? Kalau urusan negara baru hidup. Subhanallah, hal sekecil apa? Makanya mungkin dia nasihatnya luar biasa. 2 tahun di saat dia jadi khalifah, semua rakyatnya makmur dan gak ada yang berani menerima zakat satu pun gak berani. Menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan janjinya wa baladatul thayyibah wa rabbul ghafur. Negeri yang baik dan Allah Maha Pengampun. Makanya kemudian memberikan solusi. Kalau gempa terjadi ngapain? Sedekah. Jelas? Lanjut. Kemudian ya, Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan kita juga disuruh yang berikutnya untuk banyak berdoa. Dinukil ada 3 doa, dan 3 doa ini semuanya mengampuni dosa. Makanya kemudian dikatakan yang pertama apa? Doanya Nabi ada. Apa doanya? Rabbana dhalamna anfusana. Ini merupakan pengakuan dosa ya. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, coba kenapa ini juga sama? Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Doanya Nabi Nuh. Kemudian doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada yang tahu? Bahkan para ulama menjelaskan orang waktu kemarin itu doa yang terbaik apa? Kenapa? Corona terjadi gara-gara apa? Gara-gara apa? Maksiat, zina, riba, biasa nggak? Di YouTube tuh iklan, kayak iklan kacang goreng. Padahal dulu, ya, iklan riba pinjaman, jarang atau banyak dulu jarang. Banyak apa sedikit? Sedikit ya kok. Dan orang meminjam itu takut. Sekarang kayak jadi hal kebiasaan. Kayak orang beli kacang goreng. Akhirnya subhanallah Allah jadikan dahsyat luar biasa. Makanya kemudian ya, ketika itu Nabi Yunus dalam perut ikan dikatakan di ketiga kegelapan, gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Nah ini
kemudian berdoa dengan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan subhanallah, Allah Azza wa Jalla itu paling senang hambanya ngakui dosa sebelum doa. Di antara adab berdoa adalah mengakui dosa sebelum berdoa. Saya kasih dalil. Coba perhatikan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Inna Allaha la ya'jab minal abdi idza qala la ilaha illa anta inni qad dhalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian Allah mengatakan abdi anrafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ali bin Rabi'ah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kagum. Kagum kepada hambanya apabila dia berkata la ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan Tuhan kecuali Engkau. Inni qad dhalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri. Kemudian apa? Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka kemudian Allah mengatakan sesungguhnya hamba-Ku sadar dia memiliki Allah yang bisa mengampuni dosanya dan menghukum karena dosa. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menjadi cinta pada hambanya. Maka kalau Allah sudah cinta, kira-kira itu gempanya berhenti. Paham di sini? Ini di antara solusi ketika kemudian terjadi gempa. Dengan kita mengakui dosa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah senang hamba yang mengakui dosa kemudian dia minta ampun. Bahkan disebutkan di dalam kisah, mungkin coba perhatikan di sini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya? Coba nanti kita akan bicara lafaz-lafaz istighfar. Ini dalilnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dikatakan apa? Lillahi asyaddu farhan. Allah itu sangat senang. Asyaddu farhan. Kata-kata asyad di sini menunjukkan kata-kata yang luar biasa. Kesenangan yang luar biasa. Yang sangat besar. Jelas? Kemudian bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi. Dengan taubat hambanya ketika dia bertobat. Bahkan Allah ngasih gambaran senangnya itu seberapa sih? Dikatakan min ahadikum, bahkan lebih senang daripada salah seorang di antara kalian karena ada rahilatihi bi ardin fala. Dia waktu itu di atas kendaraannya taruh onta. Dia bawa di tanah yang gersang padang. Kalau kita bilang apa? Oase. Padang pasir, sejauh mata pandang semua pasir. Ada pohon satu tengah-tengah berdiri, satu tak pohon, kemudian semua pasir. Jelas? Nah, kemudian falatat minhu, maka kemudian
tunggangannya beserta makanan minumannya hilang, pergi lari. Berarti tinggal apa? Tinggal seorang diri tanpa ada makanan minuman dan apa-apa. Satu pohon toh. Sedangkan pohon di padang pasir ya depan itu. Kalau ada tanaman, rata-rata tanamannya apa? Duri, kemudian daunnya manis, pahit. Ya. Akhirnya apa? Wa alaihi ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah, makanannya, minumannya di situ semua. Ya. Fa'aisa, maka dia kemudian apa? Putus asa. Setelah putus asa, fa'ada syajara faddaja. Saking putus asanya datang ke pohon, kemudian dia apa? Duduk nyandar. Kayak orang putus asa linglung gimana rasanya? Jelas? Di posisi seperti itu, ya, fa'aisa. Dikatakan dia sudah benar-benar sudah putus asa min rahilatihi fa baina huwa kadzalika itu huwa biha qa'imah. Tiba-tiba ini tunggangannya sudah putus asa, pasrah, tinggal nunggu mati kalau istilah kita. Ya, tiba-tiba datang di hadapannya persis. Balik, gimana rasanya? Orang mengatakan suweneng. Nah, paham ya? Saking senangnya sampai kata-katanya jadi salah. Dia bersyukur dengan mengatakan min syiddatil farah. Saking senangnya dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbak. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhan. Saking senangnya. Orang senang itu kalau sudah kesenangan, kira-kira bisa ngontrol perkataannya? Tidak bisa. Allah lebih senang dari hamba itu. Dalam menerima taubat. Jelas. Makanya dikatakan Allah kagum sama hamba yang kemudian dia bertobat. Ya, dengan mengatakan kata-kata ini. Jelas di sini. Inilah gambaran bagaimana kemudian taubat itu jadi solusi ketika terjadi gempa. Karena penyebab gempa cuma satu, maksiat. Apapun orang mau bilang fenomena alam, lempengannya geser dan lain sebagainya, teori apapun, ya secara garis besar satu, maksiat selesai. Ya, mau didatangi BMKG, nah, tetap judulnya apa? Maksiat. Amin ya. Lanjut lagi. Nah, perhatikan nih. Kemudian waqala Imam Ahmad, haddatsana Aswad ibn Amir, haddatsana Abu Bakar an A'mash an Atha' ibn Abi Rabah an Ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan, idza tanna an-nas bi dinar wa dirham. Ya. Tahu maksudnya? Dan nas bi dinar wa dirham. Manusia mengira dengan dinar dan dirham. Artinya apa? Ini urusan dunia. Jelas? Kemudian apa? Wa tabayya'u bil ina. Nanti kita akan jelaskan. Dan kemudian kalian berjual beli dengan ina, karena ada lafaz yang lainnya yang sejalan dengan di sini. Kemudian wa tabi'u adnab al-baqar. Kemudian kalian mengikuti buntut sapi. Ya, tahu istilah buntut sapi? Apa istilahnya? Kita kalau dikatakan mengikuti buntut sapi itu istilahnya apa? Hah? Ya, istilah kerjaan apa? Kerjaan apa? Mengembala. Paham ya? Ya, nanti kita jelaskan juga. Ya, inah itu apa? Adnabal baqar. Kemudian dikatakan wataraku al-jihad fi sabilillah. Mereka meninggalkan jihad. Wa anzalallahu bihimul bala la yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Allah datangin bala, enggak bakal diangkat tuh bala sampai balik ke aturan agamanya. Berarti bala terus berjalan selama enggak balik ke urusan agama. Ada dalil
yang masyhur yang sejalan dengan hadis ini, dengan lafaz yang lain. Ini yang masyhur. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil ainah." Kalau kalian jual beli dengan cara inah. Inah ini apa? Inah itu jual beli dengan cara tiga. Jelas? Kemudian apa? Wa akhadtum adnabal baqar. Kalian berpegang kepada ekor sapi, alias kalian sibuk sama ternak dan ladang. Sapi ini buat apa sih? Baja, paham? Kemudian juga diambil susunya, paham ya? Diistilahkan seperti itu. Urusan ternak dan ladang, sampai-sampai kalian terhadap kewajiban kalian sendiri gak jalan. Kenapa? Karena sibuk dunia. Ya. Kemudian waraditum bizzar. Ya. Kemudian kalian ridho dengan hasil tanaman tadi. Kemudian wa taraktumul jihad. Kemudian kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dullan. Adabnya apa? Ini lebih detail lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian dikuasain dengan kehinaan dul. Kalian akan terus jadi kaum umat yang terhina habis. Tahu terhina? Orang kalau sudah terhina, mati dicari. Berarti kehormatan kalian, nyawa kalian tidak ada artinya. Tuh, makanya banyak umat Islam mati. Tapi begitu ada orang kafir mati, viral itu. Ya apa enggak? Ya karena ini umat Islam ini. Jelas ya, ini Allah gambarkan dengan kata-kata sih hina. Sampai sekarang masih itu nggak rancang ya? Sampai sekarang. Dan itu nggak hilang selama apa? Hatta turaji'u ila dinikum. Ini solusi yang membuat balik kamu. Malah justru umat Islam yang ketakutan sendiri. Sehingga apa? Ikut cara orang-orang kafir. Tren ini ikut, tren itu ikut. Kalau tidak ikut umat Islam, ngapain umat Islam yang lainnya dengan kata kholok dan lain sebagainya? Maka kita akan tetap disebut sebagai terhina habis. Nah, ini masalahnya. Berarti apa? Mau gempa, mau apa itu ya? Coba di negeri lain gempa, beritanya luar biasa. Jelas ya, Pak? Inilah kenyataan bagaimana kemudian Allah berikan kehinaan karena umat Islamnya meninggalkan aturan agamanya sendiri, yaitu berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla dengan menegakkan agamanya. Ada cerita dari sekian penduduk yang negara ini ibadah dengan baik berapa persen? Yang sholat lah berapa persen? Nah, dari yang 10 kadang-kadang bolong-bolong ya? Bolong-bolong. Nah, ya. Yang ke masjid berapa persen? Masya Allah, 2% sudah luar biasa. Jelas di sini. Tapi ada. Begitu kemudian subhanallah ya, begitu gempa terjadi apa? Masjid full. Sekarang cek di daerah atas, subhanallah, itu masjid anak-anak belajar ngaji ini tiap hari terjadi. Berarti apa? Gempa dan yang lainnya adalah solusi. Nah, makanya kita bahas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma nursil bil ayati illa takhwifa." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami memberikan tanda-tanda. Tahu maksudnya tanda-tanda? Dikasih sama Allah nih ancaman tanda-tandanya dengan adab dan lain sebagainya kecil-kecil ini, ya, kecuali untuk apa? Menakut-nakuti supaya balik.
Makanya Allah kemudian apa? Kalau Allah ngasih sebuah daerah gempa, itu sebenarnya rahmat di satu sisi. Walaupun ada di sisi yang lain, tapi kita lihat di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, nih, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan memperlihatkan ya tanda-tanda ya di ufuk dan juga pada diri mereka sendiri sampai jelas bahwa sesungguhnya itu adalah hak, yaitu Al-Qur'an. Janji Allah pasti. Subhanallah ya ikhwan, begitu gempa orang sadar, oh ya, dosa, balik. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan masalah ini. Ya. Qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Dari atas itu apa maksudnya? Hah? Disebut petir, hujan badai, itu dari atas. Kemudian wa min tahti arjulikum, apa maksudnya? Gempa bumi. Ya, kemudian apa? Lahar dari sebagainya. Paham? Ya, ini yang maksud. Kemudian au yalbisakum syi'a'u wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, dia mencampurkan kamu dalam golongan yang saling apa? Bertentangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya saling bermusuhan. Ya, merasakan sebagai ganasan yang lain, kedzaliman yang lain. Orang zalim karena zalim. Jelas, sebagaimana Allah Rasulullah SAW membahas apa? Ketika seseorang itu curang dalam timbangan, Allah berikan apa? 3. Apa aja? Dalam hadis kemarin, yang diriwayatkan Imam Abu Dawud disebutkan, ya, kalau kemudian seseorang curang dalam timbangan, yang pertama Allah berikan apa? Paceklik. Kemudian apa? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Kehidupan yang susah. Yang kemudian yang ketiga, wajau sultan alaihim, dan pemimpin yang zalim. Itu yang dimaksud Allah merasakan kepada mereka ya keganasan satu dengan yang lain. Ya. Pemimpin yang zalim terjadi karena kezaliman rakyat. Paham di sini? Nah. Kemudian dijelaskan di sini. Nah, ini dia. Dari Ummu Salamah, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, perhatikan, idza dhaharatil ma'asi, apabila telah tampak kemaksiatan, maksudnya dhahar di sini secara terang-terangan, fi ummati ammahumullah bi'adab min indi, maka Allah Subhanahu wa taala merimpakan adab secara merata. Ya. Fakultu ya Rasulullah, aku pun mengatakan ya Rasulullah, amma fihim yawma idin unas salihun. Bukankah di dalamnya ada orang-orang yang saleh? Maka Rasulullah SAW, bala wa kaifa yasna'u bi ulai. Bagaimana dengan mereka? Maka kemudian Rasulullah mengatakan yusibuhum ma asaban nas. Yang saleh kena umumnya orang, adab juga kena. Thumma yusiruna ila maghfirah minallahi wa ridwan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menuju kepada ampunan Allah dan ridhonya. Maka orang yang saleh mereka ngapain? Taubat. Taubat dari kimnya. Biar apa? Melihat yang lain. Ya enggak? Subhanallah, sekarang dakwah di daerah sana yang habis gempa, yang habis lahar itu kencang. Kenapa? Orang solehnya pada sadar. Ini jalan, subhanallah, subur juga jadi. Makanya ini yang dimaksud
orang soleh yang Allah kasih sekalian supaya mereka taubat menuju ampunan Allah dan ridhonya. Jadi sekali Imam Ahmad. Kemudian dikatakan ya, oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dijelaskan terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi buat bergetar. Kenapa? Sehingga terjadilah gempa besar. Ya, maka manusia takut, resah, kemudian kembali bertobat. Kita bicara yang soleh dan meninggalkan maksiat, tunduk menyesal kepada Allah. Sebagaimana ditegaskan sebagian sahabat ketika terjadi gempa, dinyatakan inna rabbakum yasta'tibakum. Sesungguhnya Tuhan kalian menegur kalian. Kalau sudah orang ditegur disuruh apa? Nyadar. Jelas. Maka Allah kepingin gempa itu biar apa? Orang baiknya saja. Tegurannya ke siapa? Orang baik. Allah nggak bicara orang yang rusak. Allah nggak bicara orang kafir. Orang baiknya saja. Kalau orang kafirnya ikut baik, maka alhamdulillah. Tujuannya Allah menyelamatkan siapa? Orang-orang. Nah, di sini. Ini dia. Saya tutup dengan ini. Ya, disebut ternyata saya sebutkan ya, bahwa pada waktu itu Anas bin Malik ya, bersama dengan laki-laki yang lain pernah menemui Aisyah masalah gempa ini bicara. Kemudian mereka bertanya, wahai Ummul Mukminin, jelaskan kepada kami tentang masalah gempa. Maka kemudian Aisyah ya, menjelaskan perkara ini yang kata Aisyah, idza istabahu. Tahu? Istabahu ini kata apa yang diubah? Membolehkan. Kenapa? Berarti orang sudah melihat lumrah. Itu istilahnya. Kalau sudah melihat istabah. Kenapa? Orang kalau kita bilang bukan boleh, lumrah. Sudah melihat zina. Ya, kemudian minum khamr. Ya, kemudian darabu bil ma'azif. Apa maksudnya? Yang jelas? Aku. Kemudian gharallah azza wa jalla fi samai. Maka Allah Subhanahu wa taala ghara di sini adalah cemburu. Maka Allah Subhanahu wa taala cemburu. Ya. Maka kemudian apa? Faqala lil ardh, maka Allah mengatakan kepada bumi, tuzalzili bihim. Goyah mereka. Gempa. Fa'in tahu wa nazau illa dama alaihi. Kalau mereka taubat ya, kemudian berhenti dari maksiatnya, kalau enggak sekalian hancurin, kalau enggak sekalian binasakan, ya, hancurkan mereka. Jadi pilihannya cuma dua, kalau sudah lupa. Ima taubat, ima mati. Tidak ada pilihan. Jelas ya, maka kemudian di saat itu mereka tanya lagi, wahai ummul mukminin, apakah itu siksaan untuk mereka? Subhanallah. Maka kemudian Aisyah jawab lagi dengan mengatakan, bal mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin. Gempa itu ada dua sisi, ya, peringatan dan rahmat bagi orang mukmin. Nakalan wa adaban wa sakhiratan 'alal kafirin. Ya, di sisi lain hukuman, adab dan murka Allah untuk orang kafir. Inilah sisi yang namanya gempa bumi. Jelas. Jadi adab bagi yang ingkar, rahmat bagi orang mukmin. Ini sisi bagaimana Allah kan masih ada. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah untuk segera bertobat dari kesalahan, dan serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.